mobil yang bisa menyetir sendiri, robot yang bisa berjalan sendiri, perangkat yang bisa mengenali wajah pemiliknya, hingga aplikasi belanja online yang seolah bisa baca pikiran. Kecerdasan buatan atau AI tanpa disadari menjadi bagian dari dunia kita sekarang maupun di masa depan. Sebuah platform dari OpenAI, yaitu ChatGPT, 3 tahun lalu dirilis. Sebuah chatbot yang bisa menjawab pertanyaan apapun, menulis, menganalisa, bahkan mengusulkan ide. Hal-hal yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia, sekarang bisa juga dilakukan oleh komputer. Apa sebenarnya AI? Apakah dia punya pikiran? Akan kita bahas di video kali ini. I will destroy humans. Sejarah AI dimulai pada tahun 1950-an, ketika para ilmuwan mulai mengembangkan komputer yang bisa menyelesaikan masalah matematika kompleks. John McCarthy mengembangkan istilah AI pada tahun 60-an, tetapi perkembangan AI berjalan lambat pada beberapa dekade berikutnya. Di sisi lain, pada bidang neuroscience, para ilmuwan mengembangkan model jaringan syaraf yang menjadi cikal bakal neural network yang kemudian diadaptasi pada komputer agar dapat meniru cara kerja otak manusia dalam belajar. Hingga pada tahun 2000-an, ada 2 faktor yang berubah segalanya tentang AI. Pertama adalah data. Ketersediaan data yang masif melalui penggunaan internet, dan kedua, perkembangan teknologi pemrosesan komputer yang semakin cepat dan efisien. Hal ini memungkinkan model-model AI dapat melakukan pembelajaran dalam skala besar dengan waktu dan sumber daya yang lebih efisien. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan memiliki emosi, sementara komputer hanya dapat melakukan tugas yang telah diprogram. Contoh paling sederhana adalah kalkulator. Kalkulator diprogram untuk melakukan operasi matematika dan mengeluarkan hasil sesuai dengan nilai yang dimasukkan. Oleh karena itu, untuk membuat sebuah komputer dapat mengerjakan tugas yang lebih kompleks, seperti mendeteksi wajah atau menulis artikel, kita perlu membuat komputer yang dapat belajar. Machine learning merupakan salah satu terobosan penting dalam perkembangan AI yang memungkinkan komputer bisa belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan meniru struktur otak kita. Otak kita terdiri dari miliaran neuron yang saling terkoneksi dan membentuk jaringan. Koneksi antar neuron dapat menguat atau melemah saat kita mempelajari sesuatu. Misalnya, ketika kita belajar sesuatu yang baru, beberapa koneksi neuron di otak kita akan menguat. Semakin sering kita belajar dan mengingat hal tersebut, semakin kuat koneksi neuron ini. Itu contoh sederhana bagaimana otak kita dapat belajar. Machine learning meniru hal ini dengan menciptakan jaringan neural atau neural network, bukan dalam bentuk fisik, namun secara virtual dengan program. Program tersebut akan berisi matriks dengan ribuan hingga jutaan nilai yang merepresentasikan koneksi antar neuron. Selanjutnya, ia perlu dilatih dengan diberikan data input dan diberitahu jawabannya. Misalnya, kita ingin membuat AI yang bisa membedakan gambar kucing dan anjing. Gambar sejatinya terdiri dari piksel yang memiliki warna. Kita akan mengekstrak data warna dari setiap piksel yang selanjutnya dimasukkan ke neural network untuk belajar. Dengan memberitahu neural network output yang dihasilkan benar atau salah, algoritma akan menyesuaikan koneksi antar neural, sehingga semakin lama hasil yang didapatkan oleh neural network akan mendekati jawaban yang benar. Untuk dapat melakukan klasifikasi secara akurat, AI memerlukan data dalam jumlah yang masif. Dan seperti halnya kita manusia, hasil yang diberikan AI belum tentu 100% benar. Tapi dengan data dan metode yang tepat, AI dapat mengungguli kemampuan manusia. Hal ini menjadi kekhawatiran bahwa AI akan mengurangi lapangan pekerjaan di berbagai bidang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan, terutama pada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Hal-hal yang memang kita sebagai manusia sangat unggul,
seperti kreativitas, berpikir kritis, dan mengelola emosi. Channel YouTube ini didesain untuk memberikan edukasi mengenai teknologi, bukan hanya mengetahui, tetapi dapat memahami bagaimana teknologi yang ada di kehidupan kita bekerja. Oleh karena itu, dukung terus channel ini dengan memberikan likes, komentar, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.